kalau mereka melakukan pemilahan di tempat dan mereka melakukan semua hal-hal yang terkait dalam mitigasi adaptasi perubahan iklim, insya Allah semua RW akan bisa menyelesaikan permasalahan lingkungannya maupun permasalahan lainnya di Kota Bandung dalam satu RW gitu. Kepada warga masyarakat, coba jangan sampai hanya menyelesaikan masalahnya sendiri. Harus himbauan juga, ya masalah sampah Bapak di rumah beres Ibu, tapi tetangga sekitarnya jangan, tidak hanya udara yang kotor, tanah juga bisa tercemar. Nah, dengan seiringnya waktu TPA tersebut sudah overload dan sekarang ini diminta untuk mengurangi sampah. Kota Bandung mempunyai sampah itu sekitar 1.600 ton per hari. Karena UPT pengelolaan sampah ada di Dinas Lingkungan Hidup, jadi kita berkolaborasi dengan UPT. Biasanya kita tidak sendiri ketika verifikasi ke lapangan, karena pengaduan itu lumayan juga sih, adanya penumpangan sampah, ada pembakaran, karena masyarakat juga, kami juga selaku masyarakat memang merasakan sekali gitu ketika Sarimukti ditutup, bagaimana ini sampah di rumah harus dikesanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sofyan Hernadi, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Selamat datang Greeners di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Kota Bandung dengan jumlah penduduk yang tercatat sekitar 2,5 juta jiwa. Apalagi kalau aktivitas di siang hari bisa lebih sampai 3,5 juta jiwa. Kemudian dengan jumlah kecamatan 30 kecamatan, 151 kelurahan, sudah tentu akan memberikan dampak tantangan tersendiri dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama menyangkut daya tampung dan daya dukung. Daya tampung keterbatasan ruang, karena kondisi Bandung juga luas wilayah tidak terlalu luas. Kemudian daya dukung lingkungan, terutama kondisi masalah air, kemudian tanah, dan terutama sekarang isu penting yang kami hadapi ada permasalahan sampah. Tentu saja perlu penanganan dan keterlibatan semua pihak untuk kita bersama-sama bisa menyelesaikan tantangan terhadap lingkungan hidup di Kota Bandung ini. Nah, khusus mengenai sampah, kondisi saat ini kita masih mengandalkan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti yang sekarang kondisinya sudah over kapasitas sehingga memerlukan kegiatan-kegiatan upaya untuk pengurangan sampah yang dibuang ke Sarimukti. Nah, tentu saja pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah mempunyai program yang namanya Kang Pisman, singkatan dari kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Yang ini memerlukan keterlibatan semua pihak untuk bisa berpartisipasi. Karena dalam pengelolaan sampah, kita mengenal ada 5 aspek yang harus semuanya terkait. Yang pertama menyangkut regulasinya, yang kedua menyangkut kelembagaannya, ketiga teknis operasionalnya, keempat pembiayaannya, yang kelima partisipasi masyarakat. Melalui kegiatan Kang Pisman, pengolahan sampah yang mulai dari sumber, maka diharapkan kita bisa mengurangi sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti. Meskipun saat ini memang kondisi Sarimukti masih bisa dipakai untuk tempat pembuangan, akan tetapi semakin hari apabila kita tidak melakukan upaya-upaya pengurangan sampah, maka bisa jadi kondisi TPA Sarimukti sudah tidak bisa lagi menampung sampah dan bisa kejadian seperti tahun 2005 kita tidak punya lagi TPA untuk pembuangan sampah sehingga terjadi Bandung darurat sampah. Untuk itu, mari kita bersama-sama bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini juga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Siti. Selamat datang di Kota Bandung. Ya, Pak. terima kasih sudah menerima kami Silakan, dari Bu. Greeners. Ini kita mohon waktunya sebentar ya, Bu. Ngobrol-ngobrol. Kami di Greeners ini sedang melaksanakan editorial trip. Jadi kita berkunjung ke kota-kota dan kita akan membahas tentang isu-isu tentang lingkungan yang berkaitan dengan kota tersebut. Nah, kebetulan hari ini kita ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Nah, jadi kita akan mencoba bicara tentang bagaimana pemerintah Kota Bandung memiliki
program, tantangan, dan rencana-rencana ke depan termasuk strategi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup kota Bandung gitu ya Bu. Berbicara tentang Kota Bandung sendiri nih Bu, ini kan saat ini negara-negara itu sedang membangun yang namanya prinsip-prinsip terkait pembangunan berkelanjutan atau SDGs begitu Bu ya. Nah, kira-kira di Kota Bandung ini Bu, bagaimana terjemahan dari SDGs itu diterapkan, dan mungkin ada kendalanya, ada tantangannya pasti ada, dan strateginya untuk menanggulangi itu seperti apa gitu. Mungkin itu yang pertama kita obrolkan Bu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sedikit kami mencoba menjawab ya terkait penerapan SDGs di Kota Bandung. Sebetulnya Kota Bandung, kita sebetulnya dalam melaksanakan pembangunan ada beberapa program kegiatan yang mengacu kepada program-program yang sudah ada melalui pembuatan dokumen kajian lingkungan hidup strategis. Di antaranya kajian tersebut terutama untuk RPJMD ya, karena tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam KLHS tersebut disusun berdasarkan arah-arah pembangunan tersebut. Ketika kita melakukan suatu kajian lingkungan hidup strategis, kita melihat isu-isu yang ada di Kota Bandung. Isu-isu terkait yang tujuannya tentu saja ke SDGs. Kita ada 17 SDGs ya Pak. Ada kemiskinan, kemudian perubahan iklim, gender, kemiskinan, air bersih, air limbah atau sanitasi dan lain sebagainya. Dari isu-isu tersebut, kita lihat tantangannya seperti apa. Isu yang paling besar di Kota Bandung seperti apa. Sehingga isu-isu tersebut dari tujuan SDGs yang ada, kita lakukan diskusi panjang, kita lakukan konsultasi publik, sehingga kita akan tahu, oh ini loh isunya. Terutama untuk air bersih, kemudian daya dukung pangan kita juga agak kekurangan. Karena Bandung tidak punya sumber daya alam, dan sumber daya air juga kita masih dari kabupaten kota lain. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri ya untuk Kota Bandung. Tapi kita juga punya tantangan lain yang menyebab kekumuhan, misalnya terjadinya banjir atau sampah gitu. Itu juga menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang sanitasi dan air bersih. Kalau air bersih mungkin kita lebih gampang ya Pak ya. Air bersih itu karena orang butuh, mereka akan kita sediakan sarana air bersih baik dari sumber mata air, kemudian dari sumber dalam, mereka dengan sedia memasukkan. Nah, tantangan untuk yang sampah, mereka akan sulit sekali untuk melakukan pengelolaan sendiri, dan itu tentu saja kalau seingat saya dari tahun 2010 kita mulai kampanye. Sebetulnya kampanye sudah lama sih ya, tapi kita lebih banyak di 2010 melakukan kampanye untuk pengolahan sampah, dan alhamdulillah kalau ngelihat sekarang, saya kebetulan pegang program Kampung Iklim. Bibit-bibit dari masyarakat untuk melakukan pengelolaan lingkungan itu merupakan modal tersendiri untuk Kota Bandung. Mereka sudah paham, sudah mengerti, teknologi inovasi juga sudah ada, mulai dari pengolahan biomagot, kemudian dengan biodigester juga sempat kita laksanakan, kemudian dengan konvensional dengan daur ulang sampah juga dilakukan. Dan kita juga punya program-program strategis yang sudah ada, yang memang sebetulnya tujuannya adalah menyelesaikan dari isu-isu untuk mencapai tujuan berkelanjutan tersebut. Di antaranya kita juga ada program-program yang memang sudah ada Dinas Kesehatan untuk STBM, kemudian PHBS, kemudian ada juga program buruan sae, kemudian kita juga ada KBS. Kita kolaborasikan program tersebut di dalam program Kampung Iklim yang kita punya di daerah Kota Bandung. Di antaranya program Kampung itu bagaimana memitigasi dan mengadaptasi terhadap perubahan iklim yang merupakan salah satu juga bagian dari SDGs tersebut. Jadi lengkap gitu Pak, insya Allah. Ya, kalau dari tataran DLH Kota Bandung nih Bu, ini kan menurunkan kan banyak sekali segmentasi masyarakat di Kota Bandung, kecamatan, RT RW begitu Bu. Cara DLH menurunkan paham-paham tersebut sampai ke level bawah itu biasanya melalui apa Bu? Banyak hal yang dilakukan. Kita juga ada konsultasi publik sementara itu untuk mencapai pendapat-pendapat dari masyarakat. Kemudian juga kita melakukan kampanye-kampanye sering kepada masyarakat, kolaborasi, ada bidang lain yang memberikan itu. Dan di kami biasanya kita lakukan program-program kerja, target-target untuk pencapaian. Kalau di saya ya, karena lebih ke program Kampung Iklim yang memuat semuanya di dalam satu kesatuan. Jadi kami melakukan beberapa langkah. Di dalam ketentuannya memang sudah ada aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada pendukung, pembina, dan pelaksana di lapangan. Kalau pendukung kan sebetulnya misalnya ada CSR yang melakukan pendukungan terhadap pelaksanaan program Kampung Iklim. Ini saya contoh ya, Kampung Iklim. Kemudian ada juga pembinanya kami, dan kemudian pelaksananya adalah di kecamatan, kelurahan, sama RW yang memang tetap harus kompak. Meskipun di lapangan dinamikanya kental, tapi kami usahakan itu bisa dikompakan. Rencana ke depan kami ada jambore namanya untuk menyatukan antara RW, kemudian penggiat lingkungannya,
kemudian kelurahan dan kecamatannya, sehingga mereka mampu berkolaborasi dan memahami semua tujuan-tujuan yang akan kita lakukan di lapangan. Saat ini ada berapa banyak jumlah? Kalau sementara ini kita sedang ada 36 yang masuk ke dalam program Kampung Iklim Kota Bandung, dan saat ini alhamdulillah kami sedang mencoba mendaftarkan salah satu program Kampung Iklim ini untuk program yang lestari. Kita alhamdulillah Cibunut masuk ke lestari, dan kemarin baru saja verifikasi masuk ke utama. Jadi tahun ini kami ada 13 yang kami sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk masuk program Kampung itu. Ini masih sedikit. Kami juga inginnya berarti itu ada jenjangnya, Bu ya? Jenjangnya ada Madya, kemudian ada Pratama, Madya, dan Utama, kemudian Lestari. Lestari itu melakukan pembina kepada 10 RW. Artinya dia juga harus stand, dan kita kan punya Cibunut yang memang mereka mereka konsisten ya melakukan pengelolaan lingkungan, dan mudah-mudahan itu juga bisa menularkan ke yang lain. Dan alhamdulillah kalau melihat di lapangan, program ini jika dilakukan oleh semua RW di Kota Bandung, ada paguyuban RW, ada 1.500 lebih ya, hampir 1.600 RW. Harapannya kalau mereka melakukan pemilahan di tempat dan mereka melakukan semua hal-hal yang terkait ke dalam mitigasi adaptasi perubahan iklim, insya Allah semua RW akan bisa menyelesaikan permasalahan lingkungannya maupun permasalahan lainnya di Kota Bandung dalam satu RW gitu. Berarti Kasat Kampung Iklim itu satu RW, Bu, kalau satu RW. Oh, oke. Jadi di level RW. Di level RW. Dan kita harus kolaborasi karena memang programnya tidak satu ya, ada dengan Dinas Kesehatan, kemudian ada dengan Dinas Pertanian, kemudian kita di lingkungan hidup untuk persamaan. Lalu gimana, Bu, caranya teman-teman komunitas atau mungkin akademisi bisa terlibat dalam? Kami sebetulnya beberapa lokasi kami kolaborasikan. Waktu itu kita punya ada komunitas Tunas Bangsa, kalau nggak salah di lokasi 2 Proklim di daerah Jalan Kelenteng, itu juga sedang kita coba kolaborasikan dengan perguruan tinggi. Mereka juga melakukan upaya penataan lingkungannya, terutama bagaimana menata lingkungannya supaya lebih estetik, lebih baik, sehingga itu bisa memberikan daya tarik untuk masyarakat datang, seperti halnya Cibunut. Cibunut sudah menjadi tempat kunjungan wisata edukasi untuk masyarakat. Itu menjadi hal-hal komoditas kita mungkin, sehingga masyarakat juga bisa memproduksi UMKM-nya dan meningkatkan kesejahteraannya juga ya. Seperti itu, karena kan kita tidak punya potensi alam, yang kita punya adalah menjual bagaimana potensi-potensi lingkungan bisa di up ke atas, dan itu bisa jadi hal yang bagus gitu untuk kunjungan wisata ya, edukasi ya untuk yang lain. Karena kan juga. Bandung selain wisata, kuliner ya, Bu ya. Ya itu UMKM-nya juga bisa kan di situ, ketika mereka berkunjung, penduduk punya kegiatan lain bisa dijual di situ seperti itu. Kira-kira ke depan yang jangka pendek, jangka panjang terkait masalah realisasi SDGs ini yang sedang disiapkan apa nih, Bu? Kami sekarang kesulitan kami adalah di penyediaan RTH ya, ruang terbuka hijau. Rencana yang paling dekat adalah kami mencoba memproyeksikan program-program tersebut dikolaborasikan dengan dinas teknis yang lain, terutama untuk penambahan ruang terbuka hijau. Dikaitkan dengan Permen LH 14 tahun 2022 itu memang kita agak kerepotan kan untuk menyediakan RTH, sehingga kita perlu meningkatkan RTH tersebut dengan upaya-upaya inovasi. Ke depan kami juga akan mencoba melakukan inventarisasi peningkatan ruang terbuka hijau. Di samping kami juga ingin menambah program Kampung Iklim. Mungkin kami kadang-kadang kalau cuma sedikit-sedikit kan kayaknya nggak mungkin juga ya. Inginnya ada keterlibatan lah dari kalau kita melihat potensi Kota Bandung sebagai kota pendidikan, alangkah baiknya misalnya kalau mahasiswa-mahasiswa yang jurusan kesehatan, jurusan pertanian, atau jurusan teknik lingkungan bisa diem di RW-RW memberikan edukasi dan kemudian dilaporkan ke kami untuk berkolaborasi dan memberikan program-program nanti apa sih sebetulnya, karena kami juga kekurangan tenaga untuk 1.500 RW itu kan sulit sekali ya. Tapi kalau mereka diberikan penyuluhan terus dan mereka diberikan hal-hal baik terkait pengelolaan lingkungan, insya Allah mungkin itu menjadi trigger tersendiri nanti di Kota Bandung, bahwa Kota Bandung memiliki ini. Karena kan kita masyarakat Kota Bandung rata-rata banyaknya di dunia pendidikan ya. Sok daripada jauh gitu, mending kene pertanian itu ada di kita. Jadi mending di Kota Bandung. Dan ruang partisipasinya ada ya, Bu? Ada, karena tiap RW akan beda loh, Pak. Jadi si arus utama RW, misalnya RW ini dia lebih suka ke Magot,
RW ini lebih suka ke daur ulang konvensional. RW ini lebih suka ke KBS untuk contoh ini ya, pengolahan sampahnya. Yang ini lebih suka ke berwasainya. Nah, itu harus disatukan Pak dalam satu program kegiatan, dan itu sudah menunjang ke dalam program Kampung Iklim itu yang memang sebetulnya sudah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kita tinggal di bawah memodifikasinya ya Pak ya, karena disesuaikan dengan karakteristik RW-RW masing dan karakteristik Kota Bandung yang memang agak kerepotan di sumber daya alamnya, misalnya contoh air bersih itu ya. Berarti kita kan bagaimana cara melakukan upaya-upaya tersebut, begitu. Jadi dari sekitar 1.500 RW ini Bu, kira-kira udah berapa banyak yang masuk dalam kategori menuju lestari itu? Kalau menuju lestari baru satu, agak repot Pak. Di Indonesia aja baru 24 yang lestari. Jadi kita juga alhamdulillah ini bisa masuk ke lestari. Harapan saya semua kalau dibantu oleh perguruan tinggi, ya pentahelik itulah, perguruan tinggi, kecamatan, kelurahan, kemudian dunia usaha, kemudian juga pemerintah turun bareng di situ, insya Allah lah, bukan saya menyebut optimis ya, setidaknya ada progres, pengurangan sampah di sumber bisa berkurang lah. Tapi masyarakat juga tujuan-tujuan SDGs-nya terlaksana kan dengan program itu. Sebetulnya programnya udah bagus dari kementerian, tinggal di bawah kita di tiap daerah menginovasikan dan memahami karakteristik tiap-tiap RW yang berbeda. Untuk yang lokasi perumahan, lokasi slum area itu kan beda. Itu ya Pak. Oke Bu, berarti menarik ya Bu. Kalau memang ruang itu tersedia, pasti harusnya anak-anak kampus tadi yang seperti Ibu bilang harusnya nggak jauh-jauh dong. Nggak jauh-jauh. Berkarya di saya bersedia memberikan surat keterangan mereka sudah bekerja, beranilah kan. Gitu ya, minimal sudah membantu program. Ya, membantu program pemerintah kan kayaknya juga secara kemanusiaannya juga dia ada, secara baktinya dia sebagai mahasiswa juga ada. Jadi saya juga mengimbau kepada perguruan tinggi, sok lah mending ke RW-RW aja untuk ya kesehatannya, ya dokter-dokter lah misalnya atau orang-orang kesehatan. Karena sudah lengkap ya. Iya udah lengkap, orang-orang teknik lingkungannya dari perguruan tinggi atau satu lagi orang-orang pertaniannya yang bisa masuk ke bawah gitu. Mungkin nanti kalau mereka turun ada cara-cara lain di samping mangkut, di samping komposting konvensional kan kita nggak pernah tahu ya Pak ya. Setiap orang kalau dikerjakan bareng-bareng. Baik kalau gitu. Ibu terima kasih loh Ibu. Sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang enak nanti saya menyampaikan. Kita sudah terima di sini dan bicara tentang konsep-konsep SDGs di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Selamat siang Bu. Siang, Bu Iren. Iya. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Jadi ini melanjutkan obrolan tentang editorial tripnya Greeners Bu di Kota Bandung. Tadi kami sudah bicara dengan bagian yang mengurus tentang SDGs begitu ya. Nah saat ini kita mau membicarakan sesuatu yang lagi viral nih Bu, gitu, dengan tempatnya Ibu pemantauan lingkungan, yaitu polusi udara gitu Bu ya. Jadi kebetulan kan kita tahu beberapa hari terakhir ramai sekali Bu di media sosial pembicaraan tentang polusi udara. Nah ini juga mungkin tidak menutup kemungkinan kota-kota besar lain seperti Bandung juga tengah menghadapi atau akan menghadapi permasalahan yang sama ya Bu ya, dengan populasi yang sangat tinggi segala macam gitu Bu. Nah kira-kira gimana nih Bu di Bandung polusi udara? Ibu mungkin bisa memberikan sedikit insight begitu, atau mungkin sudah ada strategi-strategi yang akan dilakukan di Kota Bandung begitu Bu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Betul memang Kota Bandung ini kan sebagaimana kita ketahui bersama penduduknya berjumlah 2,7 jiwa ya. Jadi sangat padat dengan kegiatan aktivitasnya yang sangat tinggi. Berarti seiring dengan itu transportasinya juga padat ya, selain pembangunan-pembangunan lainnya. Nah, berdasarkan hasil pemantauan yang kita lakukan, Kota Bandung itu ternyata akhir-akhir ini ya, beberapa minggu ke belakang, kondisi kualitas udaranya dalam keadaan sedang. Jadi kalau kita mengukur kualitas udara itu berdasarkan indeks standar pencemaran udara atau ISPO, ada 5 kategori. Ada baik atau sehat, ada sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Nah idealnya kan kita dalam kondisi yang sehat harusnya atau baik ya. Itu artinya kan kondisi kualitas udara yang tidak memberikan efek negatif, jadi sangat aman, baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun kenyataannya kita dalam kondisi sedang. Terakhir itu, minggu terakhir di angka maksimal itu 93, minimal sampai 67. Itu sebenarnya itu sedang, karena range kalau baik itu kan 0 sampai 50, sedang 51 sampai 100.
Nah, kita berada maksimal itu di kondisi kategori 93. Jadi menurut saya betul, ini bukan hal karena masih sedang. Itu sebenarnya bukan berarti kita aman. Jika kita tidak tanggulangi segera, bisa mengarah ke tidak sehat. Sumbernya apa Bu paling banyak? Karena kita kota metropolitan, kota Bandung itu, sumber tertinggi itu dari transportasi ya. Setelah itu baru dari domestik rumah tangga, mungkin kebakaran, pembakaran di depan rumah, pembakaran sampah ya. Atau mungkin juga, faktor lain, sumber lain adalah dari pelaku usaha seperti industri pabrik, ada cerobongnya. Hotel juga kan ada cerobongnya, ada genset dan lainnya, boiler. Belum lagi rumah sakit kan ada cerobongnya. Itu juga berkontribusi ya mencemari udara kalau si cerobong-cerobong itu tidak dilengkapi alat pengendali pencemaran. Kan harus memenuhi baku mutu ya sebelum dikeluarkan ke udara bebas gitu. Jadi yang utamanya itu kita dari kegiatan transportasi sebetulnya. Nah, hasil pemantauan kita ternyata yang tertinggi kan kita mengukur tuh ada beberapa parameter ya. Mungkin pernah dengar karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ya, partikulat. Tertinggi kita tuh partikulat atau yang sekarang dikenal PM2,5 mungkin sering mendengar ya. Jadi kalau di kita itu PM2,5 pandemi baik. Bagi pandemi ini memang banyak aktivitas yang dihentikan semua ya. Nah, sekarang naik kembali itu PM2,5 atau partikulat itu selalu tinggi. Nah, yang sedang itu ya partikulat itu. Nah, dari mana nih sumber partikulat? Nah, secara alami debu. Walaupun debu 2,5 mikron itu kecil, tidak terlihat, tapi itu kalau sampai kita hirup ke saluran pernapasan bagi atas sampai ke paru-paru seperti itu. Makanya itu harus diukur. Kenapa PM2,5 diukur? Itu alasannya. Dan ternyata betul itu lumayan tinggi, terburuk di antara semua parameter. PM2,5 itu selain secara alami memang ada ya, apalagi musim kemarau gini, cuaca ekstrim kan, itu naik ke atas menguap, terakumulasi lama, apalagi kita cekungan kan, jadi lebih lama. Kapan sih kita bersihnya? Sehatnya kok kita sedang terus, ya itu diantaranya faktor alami cekungan. Nah kemudian dia bersumber juga dari transportasi. Asap kendaraan bermotor juga dia bisa ngeluarin PM2,5. Cerobong asap juga bisa PM2,5. Betul. Dan Bandung juga kan sebenarnya sangat kaya dengan komunitas ya Bu ya. Saya dengar juga di beberapa tempat komunitas sepeda ini juga lumayan tinggi. Kira-kira adakah himbauan dari tempat Ibu terkait untuk menggunakan sepeda ke kantor misalnya atau diwajibkan sekalian misalnya gitu? Betul. Kira-kira. Jadi memang beberapa upaya diantaranya ya kita harus mulai membiasakan sebetulnya dengan kerjasama dengan banyak pihak terkait ya, tidak hanya DLH dalam upaya menurunkan polusi udara ini, ada dinas perhubungan dan lainnya kan. Nah terkait untuk sepeda ini betul kita juga ada kan program seminggu sekali misalnya bike to work ya, menggunakan sepeda seperti itu. Tapi itu kan buat bapak-bapak mungkin ya kalau ibu-ibu, tapi bagus itu harus terus digaungkan, dilaksanakan juga. Di kita ada beberapa bapak-bapak yang menggunakan itu. Kemudian yaitu penggunaan kendaraan bermotor kita harus bijak memakai, jangan kemana-mana pakai mobil, kemana-mana pakai mobil, kurangin misalnya, bahkan ada yang nebeng aja deh kalau misalnya satu arah gitu ya, seperti itu. Terus dengan kondisi kita ekstrim seperti ini, cuaca ekstrim panas, debu kan naik ke atas ya, pakai masker lah. Jadi pakai masker itu jangan hanya lagi pandemi saja, tetapi saat ini kita lihat kalau seperti ini aman. Sebenarnya kondisi sedang itu apa sih artinya? Kondisinya itu yang masih dapat diterima, baik kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kita aman, beraktivitas di luar kita aman. Tapi untuk kelompok sensitif tertentu dalam hal ini ada yang sudah punya penyakit sesek, ya mungkin asma dan lainnya, using masker, harus pakai masker, jangan tidak. Kemudian ya memilah-milah jika kita ingin keluar jam berapa, jangan pas macet seperti itu ya. Tapi kalaupun kita melewati lingkungan yang padat lalu lintas, jelas pakailah masker. Nah yang bersepeda pagi-pagi itu masih fresh, silakan, aman kok, kita masih bisa. Tapi hindari, maksud saya ya masker selalu dibawa. Daerah-daerah macet ya kita sudah niatnya olahraga. Tapi kalau kita ke daerah macet kena ya. Soalnya kan memang Bandung macetnya terus-terusan, tidak hanya weekday tapi juga weekend. Mungkin terkait polusi udara ini juga yang banyak digaungkan oleh kota-kota besar itu kan terkait Car Free Day ya Bu ya. Nah, sementara kan kita lihat Car Free Day ini kan kebanyakan di weekend. Di weekend, dan kemarin saya baru lihat tuh Car Free Day baru yang di Jalan Dago kan udah dibuka lagi. Nah yang menarik adalah sudah tidak ada penjual makanan minuman di sisi kan gitu. Jadi diamankan, hanya untuk olahraga dan untuk bersepeda gitu kan. Itu kan sudah, wah ini sudah ideal nih kayaknya Car Free Day nih, menuju ke sana begitu.
Tapi kalau terkait jumlah harinya Bu, kira-kira ada kemungkinan ditambah nggak Bu jumlah Car Free Day ini sih jadi kalau kita lebih pembatasannya lebih konkret gitu ya Bu? Kalau kita melihat antusiasme masyarakat jelas ingin ya seminggu sekali atau ada lokasi-lokasi lain ya. Kenapa ada Car Free Day di hari Minggu saja? Bandung itu kan sekali lagi padat aktivitasnya. Jadi Pak Polisi, Kepala Dinas Perhubungan itu tugasnya sangat berat. Hanya 4 jam saja hari Minggu jam 6 sampai jam 10 itu beberapa ruas itu ditutup. Walaupun sebetulnya sudah ada rekayasa lalu lintas, tidak ada terlalu macet lah ya di sekitarnya. Nah, kenapa Car Free Day sangat signifikan bisa menurunkan polusi udara? Minimal harus 1 kilometer sebetulnya. Itu cocok kan ya, Dago, Jalan Dago mulai dari Simpang sampai Cikapayang ya. Kemudian di sana itu syarat Car Free Day itu harus yang daerah padat biasanya. Jadi gunanya Car Free Day itu adalah sepurifikasi alam. Itu yang pertama untuk alamnya. Ngareng hapela, ini udara segar 4 jam, 4 jam lumayan ya. Yang kedua buat kitanya nih, manusianya, ya kita jadi menghirup udara segar kan, maksudnya irasi kita dapat bebas segar di Dago. Dago itu secara macet terus seperti itu gitu. Jadi inginnya sih warga kami juga ditambah ruas-ruas lain pertama. Kedua tidak hanya hari Minggu, tapi ternyata banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Dikaji dulu ya Bu ya. Ekonominya, budaya dan lain-lain ya. Kan di situ tuh banyak para pusat juga perbelanjaan, perkantoran yang membutuhkan lalu lalang kendaraan. Jadi ya segitu juga alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Wali Kota dan lainnya bisa dilaksanakan dulu walaupun 2 minggu sekali dulu ya sekarang. Tapi niatan tersebut sempat terpikir Bu bahwa akan ada penambahan ruas dan hari begitu? Kalau sebelum pandemi kan tidak hanya di Dago Pakar, di Jalan Dago itu ya, tapi juga di Buah Batu. Buah Batu juga dilaksanakan. Kemudian di Asia Afrika, tapi Asia Afrika ke Car Free Night. Itu juga kan kalau Asia Afrika mah nggak pagi nggak siang nggak malam macet, rame Bu ya. Apalagi di Braga. Itu lumayan efektif dan kita ngukur udaranya kok di sana juga. Saat Car Free Day, di luar Car Free Day, kita ngukur dari Dago ya, dulu di Buah Batu juga. Itu penurunannya bagus. Bagus ya. Signifikan lah ya Car Free Day. Satu lagi nih Bu yang menarik, bakar sampah. Nah itu ya masyarakatnya. Ini kan masyarakat kan kadang-kadang masih terbiasa ya, karena zaman dulu sampai sekarang mungkin terbawa gitu. Nah sebenarnya ini sudah benar-benar dilarang gitu ya, atau karena ada beberapa masyarakat agak segan juga mau ngasih tahu tetangganya, oh ini nggak boleh, kata siapa nggak boleh kan gitu. Nah mungkin apa memang sudah boleh? Oh dilarang. Sudah ada di Perda K3-nya. Jadi kepada warga masyarakat coba jangan sampai hanya menyelesaikan masalahnya sendiri. Harus himbauan juga, ya masalah sampah Bapak di rumah beres Ibu, tapi tetangga sekitarnya jangan, tidak hanya udara yang kotor, tanah juga bisa tercemar. Emang yang dibakar cuma daun-daun aja, ternyata yang dibakar plastik. Dioksin, lawan panjang ceritanya dan lain-lain. Jadi kan sudah ada petugas sampah sekarang melalui program Kangpisma selalu digaungkan, tolong jangan sampai bongkar sampah. Memang masih ada aja sih kita. Dan boleh sebenarnya diingatkan ya Bu, karena sudah dilarang ya sebenarnya. Boleh. Jadi jangan canggung nggak enak, jangan. Demi kebaikan asal penyampaiannya enak saja. Tidak boleh bakar sampah ya, walaupun ada arah anginnya ke sana, ya yang di sana tuh ya yang rugi. Terganggu ya Bu ya. Untuk di Bandung sendiri, selain tadi strategi yang untuk menghadapi polusi udara ke depan, karena kan memang ini nggak bisa dihindari ya Bu ya, dari populasi, dari peningkatan, apalagi ada pembukaan jalur tol baru kan, minat ke Kota Bandung dari semakin tinggi ya Bu ya. Sekarang banyak plat Cirebon di Kota Bandung Bu, teman-teman pada main ke sini juga, dan orang Bandung juga ke Cirebon dekat gitu ya. Nah kira-kira ada strategi khusus nggak Bu untuk jangka pendek, jangka panjang tadi untuk masalah penanggulangan polusi udara dari kendaraan? Dari kendaraan ya. Jadi kalau kita bicara strategi, sebenarnya sekali lagi banyak pihak terlibat yang terkait. Ada yang saya sebutkan di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung jelas. Kita lebih memantau sebenarnya pemantauan, lebih ke dampak lingkungannya. Ada teman-teman dari Dinas Perhubungan, ada dari Dinas PU terkait marka jalan, jalur sepeda itu Dinas PU kan. Kalau lebih diluaskan lagi ada Bapelibang perencanaannya bagaimana seperti itu ya. Nah, kalau yang kita LH aja ya, Dinas Lingkungan Hidup lakukan terkait kendaraan bermotor ini, kita melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor. Tapi uji emisi kendaraan bermotor ini dalam rangka penerapan kawasan emisi bersih. Jadi gini, kita ada program gerakannya itu gerakan kawasan emisi bersih. Jadi harus ada inisiasi dari pemilik kawasan
untuk kawasan parkirnya itu hanya boleh untuk mobil yang lulus ditandai dengan stiker. Jadi mobil ini nggak lulus uji emisi, nggak ada stiker, nggak boleh masuk. Kita bergaung itu sudah gencar dilakukan. Bahkan terakhir kemarin di bidang kami juga itu dilaksanakan di Samsat. Bahkan kerjasama dengan Gojek kemarin. Jadi tidak hanya mobil loh, motor juga berkontribusi kan. Nah, jadi minimal yang di lokasi parkir tersebut Bio Farma efektif, Balai Kota efektif sudah melaksanakan. Itu ketat. Kalau saya nih ke sana pakai mobil ke Bio Farma misalnya atau ke Balai Kota, saya nggak ada stiker. Bahkan stiker pun ada masanya, hanya 1 tahun. Jadi kalau misalnya stikernya kedaluarsa, punten tetenya lebat. Atau tidak ada stiker, oh itu nggak boleh sama sekali, nggak boleh masuk. Nah minimal di lokasi tersebut dari pagi sampai sore, dan biasanya kita harus membaca di kawasan strategis parkir. Yang favorit parkir di situ itu wajib uji emisi. Minimal yang udara di sana ya bersih kan, karena gas buang yang dari knalpot itu memenuhi ambang batas. Gitu. Jadi ya kalau LH mungkin lebih ke sana. Kemudian pembinaan kepada pelaku usaha kan tadi bukan transportasi aja. Nah sekarang kalau ke pelaku usaha pemilik cerobong kita adakan pembinaan. Itu ada sanksi loh kalau nggak memenuhi ambang batas, seperti itulah. Sosialisasi jelas ke masyarakat, seminar kita bimbingan teknis. Tadi Bu terkait tempat-tempat kayak Bio Farma, wali kota yang tempat yang sudah menerapkan pembatasan uji emisi kendaraan itu juga boleh yang lain mengajukan misalnya menentukan tempat itu boleh. Oh boleh. Jadi yang masuk ke gerakan udara menerapkan bersih aturan ini, itu gitu. Tidak hanya kalangan pemerintahan atau kantor BUMN nggak bebas. Kalangan akademis pun kampus-kampus sudah kita pernah juga menggaungkan di ITB, Unpad dan lainnya. Kemudian di sekolah-sekolah SMA 3, SMA 5, SMA 2 kita pernah. Kemudian juga mall, bahkan mall kalau nggak salah terakhir itu kita pernah kemana ya, sampai dia ada pelangnya kawasan emisi bersih, TSM itu rutin. Jadi kan kita biasanya ladies parking, tapi ada satu spot gitu ya parkir kawasan emisi bersih. Minimal itu yang area bisnis aja mereka sudah mau gitu. Sebenarnya inisiasi itu bagus loh. Mereka mau, nggak hanya dipaksa. Ada insentif Bu buat mereka kira-kira? Oh ya ada. Ya pertama itu aja parkir. Dia bebas kan, nggak usah. Saya nggak usah parkir yang susah-susah di mana. Lulus silakan, mudah kan. Nah ke depan ini sudah menjadi PR ya, sedang diinikan di kementerian, akan menjadi pemotongan pajak. Kalau yang lulus uji emisi. Gitu. Menarik ya Bu ya. Kalau udah urusannya motong pajak pasti banyak yang berminat. Baik Ibu Iren, terima kasih waktunya atas obrolan tentang polusi udara di Kota Bandung. Nanti izin juga kami akan melanjutkan pembicaraan dengan teman-teman Ibu di bidang-bidang yang lain. Selamat pagi. Terima kasih waktunya nih, saya ganggu sebentar ngobrol-ngobrol. Enggak, silakan. Jadi kami dari Greeners Bu, tadi sudah berkesempatan ngobrol dengan kabit-kabit yang lain terkait pengelolaan sampah. Nah sekarang ini isu yang paling seksi nih Bu, isu yang paling ramai diperbincangkan tentang sampah gitu ya. Memang kita juga tahu ada tantangan-tantangan di kota-kota besar dan memang yang sedang mengalami bukan cuma Bandung Bu, kota-kota lain juga sama tengah mengalami penuhnya TPA, peningkatan sumber timbulan sampah begitu ya. Nah, kita melihat di Kota Bandung ini sendiri tantangannya seperti apa sih Bu gitu yang sedang dihadapi terkait sampah tadi ya misalnya gitu. Kota Bandung, mungkin kita tahu ya lahan di Kota Bandung seperti apa. Kita selama ini membuang sampah itu numpang di Kabupaten Bandung Barat, tempatnya di TPA Sarimukti yang dikelola oleh provinsi. Nah, dengan seiringnya waktu, TPA tersebut sudah overload dan sekarang ini diminta untuk mengurangi sampah. Kota Bandung mempunyai sampah itu sekitar 1.600 ton per hari. 1.600 ton 1.600 ton dengan ritase itu sekitar 250 rit. Nah, kita diminta dikurangi itu menjadi 200 rit. Nah, 50 rit itu kemana gitu. Nah, keterbatasan lahan memang itu tantangan Kota Bandung ya dalam masalah persampahan. Tapi kita mungkin sudah disiapkan dari tahun 2018 itu kita punya
kegiatan, punya gerakan namanya Kang Pisman ya, kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah. Nah, sudah disosialisasiin ke masyarakat, karena gimana juga sesuai dengan Undang-Undang 18 2008 bahwa pengelolaan yang tepat itu ya yang berwawasan lingkungan gitu. Bagaimana caranya kita kurangi sampah di sumber. Nah, Kang Pisman tadi kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah itu kita harapkan seluruh masyarakat mempunyai partisipasi dalam mengurangi sampah ya. Bagaimana caranya tadi kita kurangi pemakaian sampah plastik ya, kita pakai wadah yang bisa berkali-kali dipakai, kemudian kurangi, kita pisahkan mana sampah organik, mana sampah anorganik, kemudian mana, dan diharapkan hanya sampah residu lah yang akan dibuang ke TPA. Perlu diketahui itu sampah yang paling banyak itu kan sampah organik. Nah, sebetulnya sampah organik itu bisa ditangani dengan cara apa? Masing-masing kita itu bisa pertama memilah dulu. Kemudian kita pisah mana organik itu bisa kita olah jadi kompos, kemudian jadi bahan makan ternak gitu kan ya. Maggot salah satunya itu untuk pakan ternak ya. Nah, setelah itu sampah organik itu 60% dari total keseluruhan sampah ya. Nah, 20% sampah anorganik. Anorganik itu kita bisa ke bank sampah. Masyarakat udah tahu lah katanya sampah bisa jadi cuan kan gitu ya. Bisa jadi emas, bisa jadi macam-macam lah. Masyarakat sekarang saya percaya ya lagi pada kreatif gitu untuk mengolah sampah. Nah, kemudian jadi hanya sekitar 10% sebetulnya sampah residu yang dibuang ke TPA. Tetapi dengan catatan kalau seluruh lapisan masyarakat sudah mau melakukan gerakan Kang Pisman tadi. Nah, di sini mungkin peran masyarakat baik itu dari kalangan anak muda, dari anak kecil juga bisa karena makhluk hidup khususnya manusia bangun tidur udah pasti menghasilkan sampah gitu kan. Nah, kalau misalnya sampah sudah kita kurangi dari sumbernya, dari kita ya mudah-mudahan bukan hanya 50 ritan tadi yang berkurang, tapi udah bisa lebih dari situ. Biasanya apa sih Bu tantangan di Kota Bandung, terutama dari karakteristik warganya ini, tantangan paling berat dalam berpartisipasi mengolah sampah di sumber gitu, atau tantangan terhadap Kang Pisman itu tadi gitu? Kira-kira apa yang mungkin kesadarannya kurang ya, bahwa menganggap bahwa kita ini udah bayar ini ke tukang sampah, sudah bayar ke Mamang Gerobak, dan mungkin masih menganggap sampah itu tuh tugas dari pemerintah gitu ya. Jadi memang disinilah kita selaku pemerintah harus melakukan edukasi ke masyarakat, mengajak masyarakat dari segala lapisan bahwa sampah itu merupakan tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi memang dan itu sudah kita lakukan malah di bulan Mei ya, di bulan Mei sampai Juni itu 6 minggu berturut-turut itu Bapak Wali Kota sudah melakukan sosialisasi gerakan Kang Pisman di seluruh RW sekota Bandung. Baru ini ya Bu ya? Baru Mei 2023. Nah, Mei 2023. Responnya gimana tuh Bu? Alhamdulillah sejauh ini setelah kita melakukan sosialisasi, kita kemudian melakukan surat edaran agar mereka melaporkan setiap kegiatan mereka di lapangan yang berkaitan dengan Kang Pisman, seperti apakah mereka sudah memilah sampah, apakah mereka sudah mengolah sampah, kira-kira berapa pengurangan sampah yang dilakukan di wilayahnya masing-masing. Dan dari laporan bulan Juni kemarin kita terima di bulan Juli ya, kita terima di bulan Agustus itu sudah 150 dari 151 RW yang melaporkan kegiatannya, walaupun secara kualitatif belum semua melakukan gerakan Kang Pisman, tapi minimal dengan mereka membuat laporan, dan laporan nanti langkah awal, dan nanti kita evaluasi mana nih kelurahannya sudah bergerak, mana RW di kelurahan mana yang sudah ada insentifnya nggak Bu kira-kira untuk RW yang sangat aktif? Kalau bentuk insentif sejujurnya nggak hanya melalui uang ya, tapi kita pemerintah Kota Bandung sudah memberikan sarana prasarana ke masyarakat, baik itu berupa gerobak sampah,
kemudian tempat sampah terpilah, kemudian ember, itu kita berikan ke masyarakat yang sudah melakukan, sudah berkomitmen untuk melakukan gerakan Kang Pisman tadi. Karena memang di sini kita implementasi Kang Pisman itu ada beberapa macam ya. Salah satunya itu ada kawasan bebas sampah, di mana kawasan bebas sampah itu wilayahnya sudah mau melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Mereka sudah rumahnya masing-masing sudah memilah, kemudian sudah mengolah, dan mungkin sebagian juga ada yang memanfaatkannya gitu. Kemudian ada bank sampah di Kota Bandung ada sekitar 300 bank sampah. Kita punya bank sampah induk, lokasinya di Babakan Sari, tapi mungkin nanti pindah ke Cicabe ya. Nah, berapa banyak bank sampah induk? Bank sampah induk sebetulnya induk Kota Bandung cuma satu ya, bank sampah induk Kota Bandung. Nah, tapi punya bank sampah unit di masing-masing RT, RW, posyandu, kecamatan. Nah, dan di sini kita kewajiban juga seluruh kecamatan punya bank sampah induknya di wilayah masing-masing untuk memantau atau memonitoring bank sampah yang ada di wilayahnya masing-masing. Gitu. Mungkin RW-RW dilombakan gitu Bu, atau gimana nanti dapat hadiah misalnya yang mau aktif di Kang Pisman gitu. Nah, kita sejak tahun 2019 ya sudah melakukan lomba Kang Pisman Award. Oh, Kang Pisman Award ya. Itu jadi kita hadiahnya apa nih Bu? Rencananya lebih ke ini ya, kalau tahun lalu kita kasih sarana prasarana seperti gerobak, triseda gitu. Nah, tahun ini kita mungkin mencari CSR lah, mudah-mudahan ada rupiahnya sebagai hadiahnya. Ada pengusaha kuliner Kota Bandung mau sponsorin makan-makan deh buat satu RW gitu ya Bu yang menang ya. Kita lebih ke mana ya? Grid Bandung kok nggak salah yang memberi CSR bantuan ke kita gitu. Mudah-mudahan terrealisasi sih, biar ada semangat masyarakat untuk mengelola sampah di wilayahnya. Kang Pisman itu sebenarnya secara organisasi itu ada Bu, misalnya ada koordinatornya kah atau langsung oleh DLH Kota Bandung? Sebetulnya ada Satgas Kang Pisman, itu ada Perwal Wali Kota 2020 Tapi memang mungkin karena menganggap ini tupoksinya DLH, jadi nggak jalan gitu. Walaupun kalau dari skala Adipura itu udah berjalan, misalnya sekolah itu tanggung jawab Disdik, ya kan. Kemudian kalau jalan itu tanggung jawab PU ya. Kemudian kalau kewilayahan itu ya perumahan, pemukiman gitu. Jadi sebetulnya udah sesuai dengan tupoksinya sih gitu. Dan ini mungkin September kita mau Adipura lagi. Jadi ya diharapkan semua masyarakat berpartisipasi lah gitu. Jadi setidaknya dengan 1.600-an ton per hari itu tadi Bu bisa lewat Kang Pisman itu yang 60%-nya adalah sampah organik sebenarnya kan, sampah food waste begitu ya. Itu juga bisa diserap dengan maksimal gitu Bu ya. Jikalau masyarakat mau mengolah. Tapi minimal gini, masyarakat memilah saja dulu. Kalau memang di wilayahnya dia punya lahan untuk mengolah, alhamdulillah. Karena dari mereka mengolah, mereka langsung bisa memanfaatkan sampah gitu kan, bisa jadi pupuk, jadi makan ternak, lele, ikan, ayam gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka pun tidak sanggup mengolah karena tidak ada lahan, kita juga siap mengangkutnya. Sejauh ini ada beberapa titik di kawasan bebas sampah, mereka hanya memilah, dan kita ambil yang hasil pilihannya khususnya organik ya, karena sampah anorganik sendiri kita taruh di depan juga pasti banyak yang ngangkut ya, kayak pemulung gitu kan, sampah anorganik, ataupun masing-masing rumah udah jadi nasabah bank sampah gitu. Nah, sampah organik ini yang masalahnya itu kita angkut ke pusat olah organik, ada di GDBAG, kemudian ada di Arjuna, kemudian ada di Tegalega. Nah, itu ada di Babakan Sari. Itu kita jadikan bubur. Kemudian banyak peternak maggot ya sekarang mau ngambil. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Waste for Change. Mereka ngambil sampah organik untuk usaha mereka seperti itu. Itu masyarakat kalau mau mengambil olahan dari sampah organik itu di tempat-tempat yang milik DLH itu gratis Bu? Gratis. Gratis. Syarat-syarat apa misalnya yang harus dipenuhi? Sebetulnya ya kita ada pertemuan dulu, mereka memohon, kemudian kita lihat memang ada digunakan seperti itu ya,
mangga, kita mah bersyukur. Apalagi kalau mereka mau ngambil sendiri kan berkurang biaya kita ke TPA. Udah dia. Ada di mana aja tuh Bu lokasinya? Untuk bubur ada di Babakan Sari, kemudian di Pusat Olah Organik Gede Bagi. Gede Bagi. Jadi baru 2. Yang lainnya ada 2 pusat olah Tegalega sama Arjuna, itu kita kerjasama dengan dinas, kalau Tegalega dinas taman ya, di situ sampah taman Kota Bandung itu kita olah di sana. Jadi daun-daunan itu kita nggak perlu bawa ke TPA, kita olah di situ, kita jadikan kompos. Kemudian untuk RPH Rumah Pemotongan Hewan Arjuna yang milik di DPKP ya, Dinas Pertanian, itu kita olah juga jadi kompos. Biasanya kotorannya dibuang ke TPA, ini kita olah. Strategi jangka pendek yang sedang ditempuh DLH untuk mengatasi tantangan Sarimukti ini apa aja Bu? Termasuk jangka panjangnya misalnya? Kalau jangka pendeknya kita tetap mengedukasi. Kita punya teman-teman yang terus masuk door to door tuh ke rumah, ke seluruh wilayah, itu mengajak mereka untuk melakukan gerakan Kang Pisman tadi, ya, membentuk kawasan bebas sampah atau menabung ke bank sampah. Skala jangka panjangnya itu kita bangun TPS yang ada, yang tadinya hanya tempat pembuangan sampah, sementara kita tingkatkan, kita upgrade jadi TPS 3R, TPST, POO, itu biayanya dari APBD atau kita kerjasama dengan PUPR melalui program ISWMP gitu. Kalau swasta juga bisa berpartisipasi di situ? Pembangunan TPS 3R atau? Untuk sejauh ini kerjasama kita contohnya ada di Banyumas ya. Di situ kan katanya pengelolaan sampahnya sudah bagus. Kita beberapa teman kita sudah melakukan kunjungan ke sana dan kemungkinan kita mau menerapkan di beberapa TPS yang ada. Jadi pihak dari sana menjual barangnya untuk kita manfaatkan di sini. Oke. Dan ruang-ruang partisipasi untuk TPS 3R, pembangunan TPS itu juga terbukakah buat swasta atau pemerintah? Untuk sejauh ini kita manfaatkan dulu TPS kita yang ada. Kita kan punya 135 TPS di Kota Bandung yang kondisinya masih memprihatinkan. Jadi kita upgrade gitu. Nah, untuk sementara tadi kita kembali Kang Pisman, saya perlu juga menginformasikan di sini bahwa setiap lapisan masyarakat bisa menerima edukasi dari kita, nggak perlu menunggu kunjungan dari kita. Kita punya sekolah Kang Pisman, tepatnya di belakang Lapas Bancai Soekarno-Hatta. Nah, di situ kita harapkan kedatangan dari anak muda, dari segala lapisan masyarakat. Di belakang Lapas Bancai, Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta. Ya, di situ ada sekolah Kang Pisman. Kita nggak butuh waktu 3 tahun, nggak. Di situ hanya kita lihat ada workshop ya seperti itu ya, bisa melihat bagaimana cara memilah sampah, mengolah sampah, berbagai macam berbagai macam prosesnya, alatnya bisa dipelajari gratis. Dari DLH. Timnya yang di sana? Nah, ASN semua kah atau ada? Alhamdulillah ternyata Kota Bandung itu punya banyak masyarakat yang cinta lingkungan ya. Itu kita ambil bekerjasama dengan kita jadikan tenaga lepas untuk mengedukasi warga. Nah, salah satunya kita tempatkan di sana. Di samping mereka juga punya beberapa kawasan yang jadi tanggung jawab mereka untuk membentuk kawasan bebas sampah tadi, tapi mereka menyediakan waktu juga untuk melakukan edukasi di sekolah Kang Pisman tadi. Siap, kalau gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Dan informasinya. Mudah-mudahan cukup. Tantangan di Sarimukti segera terpecahkan ya Bu. Amin. Kalau mau kita tunggu juga di sekolah Kang Pisman ini. Siap. Biar sama-sama bisa belajar ya gitu. Baik, Bu Syahriani. Syahriani. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat siang. Terima kasih nih Bu waktunya. Ya, sama-sama. Kita lanjut ngobrol ya Bu. Berarti Bu ini bidangnya pada penaatan. Ya, penaatan dan peningkatan kapasitas. Kebetulan saya dikasih amanah untuk menjadi Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Wah, menarik nih Bu. Banyak sengketa nggak Bu di Bandung? Kebetulan kita sih lebih mengarahkannya, karena sengketa itu ada pidana dan non pidana. Ya alhamdulillah sih sampai dengan 2003 ini kita bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi di luar pengadilan istilahnya gitu. Dan alhamdulillah masyarakat bisa puas
pengadu, dan yang diadukan juga alhamdulillah sih tidak sampai ke pengaduan kita karena Jadi repot. ini memang melayani pengaduan dari masyarakat ya Bu? Ya betul, pengaduan masyarakat. Langsung ke sini Bu? Ya, pengaduan itu bisa langsung ke sini, ke Dinas Lingkungan Hidup. Biasanya kan orang-orang taunya kalau mengadu kemana, kalau kebetulan misalnya dapat arahannya, oh kalau masalah lingkungan mungkin ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Nah, tapi sekarang itu ada yang bisa langsung ke sini Pak. Kita ada pos pengaduan, ada formulir apa yang pengaduannya seperti apa, yang diinginkannya seperti apa, lokasinya di mana, dan yang lebih inti lagi, pengaduan itu harus melengkapi dengan KTP Pak, karena kita banyak pengaduan-pengaduan di media sosial atau apa. Jadi sebagai rasa tanggung jawab kalau dia mengadukannya itu betul-betul terbukti. Gitu. Ada juga lewat website, dan juga kalau di Kota Bandung kita ada lapor Pak, ada lapor. Nah dari lapor itu nanti dipilah-pilah biasanya. Semacam aplikasi gitu? Ya, aplikasi namanya lapor. Misalnya kalau kebetulan dengan pengaduannya terkait dengan lingkungan hidup, biasanya nanti dari admin lapor langsung nanti diteruskan ke DLH. Nanti langsung kami tindak lanjuti. Nanti ada disposisi dari kepala dinas, nanti langsung ke bidang kami, dari bidang disposisinya ke seksi kami. Gitu. Pengaduan itu juga berarti sangat berkaitan sama dinamika di masyarakat ya Bu ya? Betul. Kemarin waktu isu penutupan Sarimukti tinggi loh. Oh lumayan Kang, kadang-kadang. Tapi alhamdulillah karena UPT pengelolaan sampah ada di Dinas Lingkungan Hidup, jadi kita berkolaborasi dengan UPT. Biasanya kita tidak sendiri ketika verifikasi ke lapangan, karena pengaduan itu lumayan juga sih, adanya penumpangan sampah, ada pembakaran, karena masyarakat juga, kami juga selaku masyarakat memang merasakan sekali gitu ketika Sarimukti ditutup, bagaimana ini sampah di rumah harus dikemanakan seperti itu. Biasanya apa aja Bu yang diadukan Bu? Kebauan. Oke. Kalau itu udara, karena mereka kan mungkin taunya ya udahlah dibakar. Nah itu juga dari kebauan karena memang kan tidak diangkut. Terus udara akibat dari pembakaran seperti itu. Jadi karena nggak diangkut akhirnya dibakar? Ya, sebagian masyarakat tuh ada yang dibakar, akhirnya tetangganya atau misalnya wilayah lain merasa kehidupannya terganggu dengan asap, akhirnya mengadu gitu. Ya. Kalau kebauan karena licitnya juga kan kadang-kadang kalau misalnya pas kebetulan musim hujan, licitnya kemana-mana, itu akan mengeluarkan bau. Belum lagi lalat di mana-mana seperti itu. Lumayan tinggi berarti Bu ya waktu Sarimukti? Ya, sekarang lumayan. udah mulai terkendali Bu? Alhamdulillah ketika sudah dibuka, koordinasi dengan UPT juga pengangkutan sudah waktu itu sudah normal kembali. Jadi ya kita berupaya lumayan juga sih. Alhamdulillah tim kita dari UPT juga sangat solid sekali. Itu yang ngadu kira-kira bener semua nggak sih Bu? Atau ada juga yang ya zaman sekarang ya Bu ya? Itu perlunya ada KTP itu seperti itu. Oh, okay. Karena apa ya? Banyak juga sih dalam tanda kutip ya Kang ya, misalnya ada apa ya, ada kepentingan lain gitu. Kadang-kadang misalnya terjadi sempat 2000 berapa ya, ini merah gitu atau apa gitu kan, ternyata itu video udah tahun keberapa gitu, kayak penumpukan sampah, begitu kita verifikasi ke lapangan ternyata tidak ada gitu. Ada lagi terkait misalnya perusahaan gitu kan, kadang-kadang kan dalam tanda kutip mungkin ada karyawannya yang sakit hati lah, atau misalnya ada apa ya persaingan bisnis gitu kan. Nah seperti itu memang verifikasi itu sangat penting sekali bagi tim kami, tim pengaduan gitu, untuk bisa pengecekan gitu. Biasanya berapa lama Bu dari pengaduan datang terus langsung dilakukan verifikasi? Kalau kebetulan sebetulnya kalau secara aturan kita ada 2 kali 24 jam Pak, dan kami juga terus terang dalam bertugas ini kami harus dilengkapi dengan surat tugas. Jadi biasanya kalau pengaduan datang, udah disposisi dari kepala dinas, kepala bidang kami, biasanya kami bentuk dulu tim, langsung kita bikin surat perintah, kita ajukan. Alhamdulillah kan sekarang udah sistem online ya Pak ya, jadi surat tugas juga bisa secepatnya. Tapi misalnya kalau kebetulan juga ada kendala misalnya di administrasi, biasanya kami langsung menurunkan tim duluan gitu, untuk bisa pengecekan dulu apakah betul atau tidak gitu. Sambil kita juga secara surat tugas kita sampaikan juga ke kepala dinas bahwa kami sedang melakukan verifikasi. Terkait kampanye ruang-ruang pengaduan tadi Bu, itu memang secara rutin dilakukan juga ya oleh DLH? Ya, kita kebetulan ada sosialisasi Pak, karena ya terus terang tanpa bantuan dari kewilayahan juga Pak, aparat kewilayahan kadang-kadang kita yang hokok itu kayak seperti itu
kalau kita tanpa aparat kewilayahan kita juga tidak bisa menemukan titiknya di mana gitu. Nah, tapi misalnya biasanya kami tim verifikasi lapangan pengaduan itu kita pasti ke kewilayahan dulu. Kita apa ya istilahnya ya, soal dulu lah, betul nggak ada warga seperti ini, betul nggak ada warga seperti ini gitu kan, secara pengaduannya. Biasanya nanti dengan kewilayahan, nah itu kita ada mengadakan biasanya sosialisasi Pak. Kebetulan tahun 2022, 2023 juga sosialisasi dengan kewilayahan kita sudah lakukan Pak. Nanti di September kita ada sosialisasi yang tingkat ke kecamatannya, karena mereka juga perlu diberikan informasi bagaimana sih pengaduan yang benar gitu kan. Ya soalnya kadang-kadang gini, masyarakat juga mungkin ya karena administrasi atau seperti apa, kewilayahan mereka merasa tidak ditanggapi atau seperti apa. Kadang-kadang misalnya langsung ke DLH, langsung kadang ke kementerian Pak, ada langsung ke wali kota gitu. Nah itu yang seperti itu, karena kita sudah kolaborasi dengan kewilayahan. Sekarang juga alhamdulillah kewilayahan juga udah lebih mengerti. Jadi kalau terkait dengan lingkungan hidup ya kita kolaborasi dengan kewilayahan juga. Itu perbandingannya Bu, pengaduan yang hoax sama yang benar tuh banyakan mana Bu? Ya sebenarnya banyak benernya juga sih. Oh, ada juga ya benernya. Kalau hoax sih bisa ya 10% lah, sampai 10% seperti itu ya. Tapi hoax berarti ada yang motivasi tertentu ya itu, kali ya, gitu ya. Kalau yang benar memang langsung diverifikasi ya. Gitu. Ya, berarti banyak juga dong Bu, kalau 10-15% lumayan. Banyaknya lebih ke apa ya, ketika kita ke lapangan enggak ya sudah, jadi langsung aja misalnya gini, ketika dari website gitu ya, tidak terjadi, atau misalnya hanya berupa apa ya, bukan hanya iseng ya, tapi kadang-kadang orang tuh coba-coba ditanggapi enggak gitu ya. Nah, ketika ditanggapi ya tidak terjadi apa-apa ya. Alhamdulillah sih bisa dikelirkan di lapangan juga gitu. Selama bisa diselesaikan di lapangan kita. Sekarang juga pengaduan akibat dampak penutupan Sarimukti udah menurun lah Bu ya. Udah ada aja sih Pak terkait dengan yaitu tadi kan kadang-kadang apa ya, kayak antara si apa ya, yang bukan ini ya, apa sih istilahnya, kayak petugas sampah gitu ya. Nah kayak petugas sampah, kalau sekarang sih lebih siapa sih Pak orangnya yang mau di depannya misalnya ada gerobak sampah gitu ya, di depannya misalnya lebih ke ada TPS. Nah itu yang harus kami lakukan dengan tim UPT terkait dengan adanya penyuluhan seperti itu gitu. Jadi kalau sekarang sih sampai dengan sekarang aja nih yang masalah sampah juga lumayan sih pengaduan di kami, sampai dengan bulan September ini udah 38 pengaduan gitu. Dalam 1 bulan ini? Ya, dalam Januari sampai dengan Agustus sekarang. Okay. Pada tahun kemarinnya itu biasanya dalam sebulan itu misalnya 23 pengaduan, sekarang baru September aja udah di atas 30. Ya terkait dengan sampah itu kemarin karena ada penutupan sampah itu. Oke deh Bu, semoga cepat terselesaikan. Amin, doanya dari semua rekan-rekan, teman-teman Kota Bandung juga. Memang pengelolaan sampah ini juga kalau tidak ditangani dengan bekerja sama dengan apalagi sekarang PLH Wali Kota ya Pak ya, sedang menghitungkan masalah Kang Pisman pisahkan, karena memang keterbatasan Sarimukti semakin kesini juga memang harus saling diupayakan gitu. Nah itu juga ya alhamdulillah selama ini pengaduan terkait dengan pengelolaan sampah juga alhamdulillah sih kolaborasi dengan kewilayahan, ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, kita alhamdulillah sih bekerja sama dengan baik. Baik Ibu, terima kasih. Ya sama-sama, doakan saja mudah-mudahan Kota Bandung bisa menyelesaikan semua pengaduan dengan baik.